ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu hadis yang sahih itu menyampaikan bahwasanya Rasul meninggal di gilirannya Bunda Aisyah, di kamar Bunda Aisyah. Maka Bunda Aisyah berkata, salah satu kebahagiaanku adalah ketika Rasulullah meninggal pada hari giliranku di kamarku. Maka di kamar, jadi kalau teman-teman pergi ke Masjid Nabawi, di situ ada kubah yang berwarna hijau, di bawahnya itu makamnya Nabi. Disitulah kamarnya Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah dan Rasulullah punya kamar dulu di situ. Nah, Bunda Aisyah pernah cerita ketika beliau lagi merawat Rasulullah ketika lagi sakratul maut itu, maka beliau punya penyakit meriang panas yang sangat tinggi. Maka waktu itu beliau berkata, dan salah satu keindahan yang aku dapat adalah ketika ludahku bertemu dengan ludah beliau. Kenapa? Karena pada saat sakit seperti itu, Rasulullah ketika bangun itu selalu nanya, ini sudah waktunya sholat atau belum? Kalau sudah, minta Bilal untuk azan. Dan yang beliau minta adalah air untuk wudhu. Tapi begitu wudhu beliau pingsan. Dan beliau minta untuk disiwak sebelum meninggal. Nah, kan beliau kan nggak bisa lagi untuk nyiwakin sendiri. Maka kata Bunda Aisyah, beliau yang melembutkan siwak itu lalu kemudian menggosokkan pada Rasulullah. Maka ludahnya beliau berjumpa dengan ludahnya Rasulullah sebelum wafat. Dan beliau selalu minta didinginkan wajahnya karena panas sekali. Nah, setelah itu beliau minta Bunda Aisyah untuk manggil keluarganya. Termasuk yang dipanggil adalah Ali bin Abu Thalib dan Fatimah, anaknya. Lalu kemudian Fatimah tuh begitu melihat Rasulullah itu langsung nangis kencang. Kenapa nangis kencang? Dia bilang begini, wahai ayahku, aku tuh belum pernah sekalipun melihat hidupmu itu selama engkau jadi nabi, itu tidak lain hidupmu selalu dipenuhi dengan kesengsaraan. Lah kok kamu tuh sengsara sampai sekarang? Karena Rasulullah itu menahan sakaratul maut. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad itu pernah tawar-menawar dengan malaikat Jibril dengan mengatakan bahwasanya apakah ini sakaratul maut ini akan dirasakan umatku juga? Padahal sakitnya kayak gini, itu Rasulullah. Lalu kemudian Jibril berkata, kekhususan bagimu itu 1 porsi sementara umatmu dapat 99 porsi. Lalu kemudian Nabi Muhammad berkata, bisa nggak diganti saja? Saya yang dapatnya yang lebih banyak, umatku yang lebih sedikit. Nah, dalam keadaan sakit itu, kemudian Fatimah ngelihat kejar, kencang nangisnya. Kemudian dia berkata, wahai ayahku, aku belum pernah melihat engkau semenjak engkau hidup sampai engkau mau wafat pun engkau berbahagia. Engkau selalu dalam keadaan sengsara. Maka kemudian Rasul bilang ini, Rasul mengisyaratkan sesuatu sehingga Fatimah mendekat kepada beliau karena beliau nggak bisa ngomong terlalu kencang. Lalu kemudian beliau berbisik kepada Fatimah. Fatimah langsung nangis lebih parah lagi. Nah, waktu itu Aisyah ngelihat itu karena itu terjadinya di kamarnya Bunda Aisyah, ngelihatnya ini apa yang terjadi? Nangis parah sekali ketika dibisikin. Lalu kemudian ketika beliau nangis, Rasul bilang memberikan isyarat lagi untuk beliau dekat lagi dan beliau membisikkan lagi. Setelah itu Bunda Fatimah tertawa sangat senang sekali. Setelah Rasul wafat, ini ditanya sama Bunda Aisyah, apa yang dibisarkan sama ayahmu kepada kamu? Maka Fatimah berkata, yang pertama ketika aku nangis banget itu dikatakan bahwa, wahai Fatimah, bapakmu tidak akan pernah lagi sengsara setelah ini. Berarti confirm wafat. Paham maksudnya? Karena Rasul itu kalau masih hidup pasti sengsara. Karena dia kan orang yang paling tinggi derajatnya, maka paling besar kesulitannya di dunia. Karena tadi al-ajru biqadri masyaqqah. Maka kemudian ketika itu confirm, maka beliau nangis. Kenapa? Karena segera kehilangan ayahnya. Bayangin orang sahabat aja stres apalagi anaknya. Lalu kemudian yang kedua kali, apa yang dibisikkan sehingga membuat beliau tertawa? Maka kemudian dibisikkan, Rasul berkata, wahai Fatimah, nanti setelah aku meninggal, dari keluargaku yang pertama kali nyusul aku adalah kamu. Jadi dalilnya adalah yang pertama kali nyusul Rasulullah adalah Fatimah. Maka ketika beliau wafat, beliau langsung menyusul Rasul. Maka senang sekali. Ada yang berkata 6 bulan, ada yang berkata ada yang berkata 6 pekan, ada yang berkata ya pokoknya yang pertama kali wafat daripada ahlul bait Nabi, yaitu adalah yang berada di satu rumah dengan Nabi, yaitu keluarganya adalah Fatimah. Itu menyusul beliau. Tapi kalau dalil menyambut, wallahu a'lam bishawab. Yang ada dalil menyambut malah Utsman bin Affan. Itu dalilnya beda lagi. Utsman bin Affan dikepung sama orang karena fitnah. Intinya nanti kapan-kapan saya ceritain, dikepung sama orang. Beliau waktu itu dalam keadaan dalam keadaan sangat lemah. Dalam keadaan sangat lemah, sudah susah. Lalu kemudian beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah.
Nah, waktu itu Ali bin Abi Thalib datang, wahai Utsman, kita bubarin aja nih orang-orang yang demo ini. Semua orang-orang ini masa mereka kurang ajar begitu. Bubarin aja, kita perangi mereka semua, kita udah siap. Kata Utsman, jangan. Kenapa? Saya barusan mimpi ketemu Rasulullah. Rasul bilang, Utsman, mau nggak engkau hari ini berpuasa, nanti bukanya bareng saya. Nah, itu jadi mimpinya Utsman. Ya kalau mimpinya Utsman kan pasti benar ya. Maka hari itu beliau berpuasa karena beliau tahu hari itu beliau syahid. Dan beliau nggak mau ngusir orang-orang ini karena beliau tahu bahwa ini adalah jalan dia ketemu dengan Rasulullah. Karena beliau berpuasa, buka puasanya sama Rasulullah. Maka buka puasa disambut Rasulullah, bareng Rasulullah. Itu adalah dalil yang lain. Tapi kalau Fatimah, dalilnya cuma yang tadi. Bahwasanya yang akan menyusul saya setelah ahli saya adalah Fatimah. Dan itu keutamaan besar buat Fatimah. Kalau alam bisawab, kalau ada yang lain silakan.